صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang jawab salam lemes semua. Jangan-jangan belum pada makan hadirin. Udah pada makan belum? Tausiah dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Rajab syahrullah wa ja'ala syahru Sya'ban syahru Rasulillah wa ja'ala syahru Ramadana syahru ummati Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib akhina al-habib Taha bin Abdullah al-Haddad wal Habib Husain bin Abdul Qadir al-Haddad, yang saya hormati dan yang saya muliakan para alimil ulama, wabil khusus akhina Kiai Haji Muhammad Zaini, juga tak lupa pimpinan pondok pesantren Ar-Ribatul Idrisiyah As-Salafiyah, guru kita akhina Kiai Haji Zainul Muttaqin, serta para alim ulama dan para asatiz serta asatizah lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada guru-guru saya yang hadir pada malam hari ini. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir malam hari ini, wabil khusus Kiai Zainul Muttaqin, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatin badannya, amin. Allah banyakin duitnya, amin ya Rabbal. Kira-kira kalau guru duitnya banyak, murid senang apa enggak? Maka dari itu Bapak Ibu, kalau pengen guru senang, murid teh harus perhatian sama gurunya. Sekiranya guru kita masih suka ngerokok, kalau guru kiai lagi bengong tanyain, kiai rokok habis, buru-buru beliin guru, jangan sebungkus, satu slop hadirin sekalian. Betul apa betul? Kira-kira guru seneng gak? Lagi bengong-bengong kiai tanyain, kiai udah punya motor belum, ajak ke showroom motor hadirin sekalian. Ajak aja, beliin apa agama terserah. Belum punya mobil, ajak ke showroom mobil. Kira-kira seneng gak guru dibeliin sama muridnya? Senang apa senang? Karena guru kita orang tua kata Nabi, abuka salasah, di alam dunia ini orang tua kita ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama orang tua kan kandung, ayah sama, kalau masih punya ayah Bapak Ibu taat sama omongannya, insya Allah hidup berkah. Kalau masih punya ibu di alam dunia, jaga ibu kita. Kata ulama di zaman sekarang, bakti sama emak yang masih hidup salah satunya sering-sering kasih
Jangan bini mulu dikasih duit, emak nggak pernah dikasih duit. Hadirin sekalian, ada yang begitu, banyak. Tapi insya Allah bukan orang sini yang kayak begitu mah, orang sono, orang jauh, tapi katanya pindahan dari sini. Ibu, bapak, orang tua sorga kita ada di dalam rumah. Jangan jauh-jauh cari sorga, hormatin kedua orang tua ini. Insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhir. Betul apa betul? Zaman sekarang anak ilmunya tinggi, ama orang tua masih ngelawan, nggak ada akhlak sama sekali. Orang tua ngomong volumenya 10, anak 15. Hadirin sekalian, na'udzubillah min. Ingat adanya kita wasilah kedua orang tua Yang kedua, kata Nabi, orang tua kita di alam dunia adalah ustazuka alladzi allamaka, yang mengajarkan kalian ilmu agama, yang mengenalkan akan Allah, yang akan menghantarkan kita kepada kenikmatan yang abadi, surganya Allah, guru kita. Hadirin sekalian, makanya wajar nggak kita girangin guru? Wajar apa wajar? Senengin guru kita, sama dengan menggembirakan Rasulullah, sama dengan menggembirakan Allah Subhanahu. Makanya alhamdulillah, kampung Prapak Kidul ada Kiai Haji Zainul Muttaqin. Insya Allah berkah kampung Prapak Kidul. Yang penting kita jaga guru kita, kita bantu beliau, baik harta, tenaga, pikiran, insya Allah diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih saya dengar tadi ada peletakan batu pertama masjid yang akan dibangun oleh guru kita Kiai Zainul Mut. Bapak ibu warga yang ada harta, yang ada rezeki, walaupun satu paku jangan sampai enggak sumbang buat mas. Kenapa? Orang yang membangun masjid akan dibangunkan istana oleh Allah di alam surganya Allah Subhanahu. Sumbang hadirin sekalian, gak bisa dengan harta, dengan tenaga, gak bisa dengan tenaga dengan doa, gak bisa semuanya. Kita doain dia hadirin sekalian. Yang ketiga, orang tua kita di alam dunia adalah mertua Bapak ibu masih punya mertua? Masih? Hormatin mertua. Jangan ama anaknya sayang, ama mertua berantem mulu hadirin sekalian. Ada yang begitu? Masya Allah, ada lagi aja hadirin sekalian. Tapi bukan orang sini. Insya Allah 3 orang ini kita jaga, kita gembirakan di alam dunia. Hidup kita berkah dunia dan akhir. Juga tak lupa yang saya hormati dan yang saya muliakan, para hujjaj, para sepuh demi sepuh, tokoh masyarakat baik dari lurah, RW, RT yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, santriwan, santriwati, yang mana kumpulnya kita pada malam hari ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah perkumpulan yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tak lupa, saya tadi rombongan sama salah satu orang yang Masya Allah dermawan, Bapak Haji Romo Sentot Pancawardana. Dengan wasilah beliau dan wasilah Ustadz Nana, saya bisa sampai ke sini bersilaturahmi dengan jamaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini kita masih berada di bulan Rejab, bulannya Allah Subhanahu. Pada bulan Rejab ini kita masih berada di tanggal 26 Rejab tahunnya 1443 Hijriah. Habis bulan Rejab masuk bulan Sya'ban. Habis Sya'ban masuk
Mudah-mudahan Allah sampein umur kita semua sampai di bulan suci Ramadan bisa ibadah dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, megang duit banyak hadirin. Karena biasanya orang di bulan Ramadan kalau duitnya banyak, ibadahnya rajin, terawih paling depan hadirin. Giliran nggak punya duit, terawih paling belakang hadirin. Tapi bukan orang sini. Oh, Jakarta katanya. Kita yang kena. Tapi saya bukan Jakarta, saya mah Depok hadirin. Selamat hadirin. Alhamdulillah di tanggal 26 Rajab ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat wal afiah. Walaupun kelihatannya bapak-bapak, ibu-ibu lagi pada nggak megang duit, tapi yang penting saya mau nanya sama ibu-ibu sekarang. Ibu punya duit 10 juta sakit ama nggak punya duit sehat, pilih mana bu? Waduh, jawabannya sehat punya duit. Betul bu, insya Allah pulang dari sini pada punya duit semua, amin. Kalau masih ada tanah, dijual tanahnya bu. Selain sehat, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, nikmat iman, nikmat Islam, salawat dan juga salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini acaranya ada banyak. Pertama, Maulidur Rasul, kemudian Khatmil Quran, kemudian yang ketiganya Haul Sesepuh Desa Prapak Kidul. Ada 3 acara. Kalau saya bahas satu acara 1 jam, berarti 3 acara 3 jam. Saya lihat sekarang jam 11:20, ditambah 3 jam berarti jam 3 baru kelar. Kira-kira kuat apa enggak? Kuat, benar. Man yang dari Depok kesian. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita bahas sedikit-sedikit, yang penting ada manfaatnya hadirin sekalian. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulidur Rasul, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah awal daripada penciptaan seluruh alam. Tanpa Maulidur Rasul, tanpa kelahiran baginda Rasulullah, kita tidak ada di alam dunia. Allah tidak ciptakan manusia, alam dan seisinya. Karena Allah ciptakan alam dan seisinya gara-gara cintanya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang saya mau tanya sama jamaah biar kagak ngantuk hadirin. Kira-kira siapa sih yang pertama merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Saya ulang. Siapa yang pertama merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW? Hah? Abu Lahab. Jauh amat ini. Masya Allah hadirin, ini kayaknya pada lemes nih, kayak belum ngopi nih Pak Kiai. Tenang, terdapat kopi hadirin sekalian. Tapi kalau pesan saya, bikin kopi mah jangan pahit-pahit. Kenapa? Karena hidup udah Yang pertama yang merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah zat yang maha mulia, zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ad-Diba, dalam kitab Maulid dikatakan, wamtala'atis samawatu anwara. Allah penuhi di saat melahirkan baginda Rasul langit dengan bintang-bintang. Saya mau tanya, 1 bintang harganya berapa? Saking penuhnya itu langit dipenuhi dengan bintang yang pada saat itu Nabi dilahirkan pada waktu mau subuh yang harusnya gelap, terang benderang.
dirayakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat dilahirkan baginda Rasulullah, Allah perintahkan seluruh malaikat, seluruh bidadari yang ada di alam surga untuk turun ke alam dunia menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Belum ada dan belum pernah ada di dalam sejarah kehidupan siapapun manusia yang lahir, Allah perintahin malaikat turun, bidadari turun menyambut hari lahir baginda Rasulullah SAW. Jadi jelas yang pertama merayakan kelahiran baginda Rasulullah adalah zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu. Malam hari ini kita membaca maulid Nabi. Sebenarnya ini bukan hajat Kiai Zainul Muttaqin, bukan, ini hajat Nabi besar Muhammad SAW yang datang insya Allah dapat keberkahan dari baginda Rasul. Wasilah Kiai Zainul Muttaqin, tapi datangnya kita karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, sehebat apa sholat kita, sebagus apa puasa kita, tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali nanti di yaumil kiamah kita bertemu dengan Rasulullah di bawah bendera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bandingkan salat kita dengan ulama-ulama dahulu, jauh hadirin. Puasa kita dengan ulama-ulama dahulu, jauh hadirin sekalian. Yang kita harapkan sekarang tempel orang-orang yang mencintai orang-orang yang mencintai baginda Rasul. Kita tempel Kiai Zainul Muttaqin, Kiai Haji Ahmad Zaini, Muhammad Zaini, dan guru-guru kita. Mereka dekat dengan baginda Rasul, baginda Rasul dekat dengan Allah, selamat dunia dan makanya jangan jauh dari para ulama. Beruntung desa Prapak Kidul ada Kiai Zainul Muttaqin, jaga hadirin sekalian, bantu beliau dalam dakwah mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ruginya dunia dan akhirat. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu punya duit 10 juta ditaruh di rumah. Besok Bapak Ibu mati, kebawa enggak tuh duit? Kebawa enggak? Kasih kiai. Betul apa enggak? Pas giliran kasih kiai pada diem hadirin sekalian. Begitu kasih kiai, besok umur kita sampai yang 10 juta terus mengalir ke dalam kubur kita hadirin. Makanya enggak ada ruginya. Setelah kita kasih, hidup kita berkah di dunia, terlebih nanti di alam akhir. Deketin para ulama, para kiai, mereka menyebarkan agama Islam. Dengan tadi kita dengar sendiri apa adanya hadirin sekalian, tanpa bantuan dari warga, luar biasa. Maka dari itu insya Allah kita doain panjang umur Kiai Zainul Muttaqin, biar sehat badannya, biar banyak duitnya hadirin sekalian, amin ya Rabbal. Jadi yang pertama yang merayakan maulid Nabi siapa? Allah Subhanahu. Kalau saya salah Kiai tolong tegur saya, tapi saya yakin nggak salah 100%. Intinya saya kasih rangkuman, Allah mencintai Rasulullah, tidak melihat Allah kepada makhluk siapapun kecuali kepada baginda Rasulullah. Dan orang yang mencintai baginda Rasulullah dan orang yang mencintai orang-orang yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan ulama warasatul, ulama pewaris para nabi. Nabi ngewarisin ulama, jangan dimusuhin, jangan dibenci, deketin mereka. Tapi satu yang saya ingatkan, ulama juga manusia, pasti ada salahnya. Jangan ketika salah dibesar-besarkan, jangan, lihat kebaikannya hadirin. Karena kalau kita manusia melihat kesalahan orang, nggak akan ada habis-habisnya sampai kita mati ke dalam kubur kita. Saya lompat sedikit ke sejarah Isra wal Mi'raj. Kebetulan ini bulan Isra, nggak apa-apa ya lompat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat melakukan perjalanan Isra
dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Palestina pada waktu malam. Pada saat itu umur Nabi SAW berumur 52 tahun. Ketika beliau berangkat bersama dengan malaikat Jibril di sebelah kanan beliau, malaikat Mikail sebelah kiri beliau, dan jumlah malaikat yang begitu banyak yang ikut mengiringi perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasul. Saya nggak ceritakan semua karena waktunya sudah malam. Saya ambil satu cerita. Ada satu cerita menarik. Ketika beliau berangkat naik buruk bersama dengan malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya, di tengah jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada satu lubang kecil. Ini satu lubang kecil, tiba-tiba keluar banteng yang besar. Pak, lubang kecil yang keluar banteng. Dilihat sama Nabi. Kemudian ini banteng ngamuk, semua dihancur-hancurin oleh banteng. Setelah dia hancurkan semua bangunan, manusia semua dihancurkan sama banteng, dia mau masuk lagi ke dalam lubang yang kecil. Nabi tanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, perumpamaan apakah itu ya Jibril?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, itu perumpamaan umatmu nanti ya Rasulullah. Mereka keluar kata-kata dari mulutnya yang kecil, tapi bisa menghancurkan semuanya. Dan ketika dia menyesali akan perkataannya itu, dia menyesal, dia mau balik lagi, dia mau tarik lagi omongannya, tapi sudah terlambat." Hadirin sekalian, dari kisah Isra Mi'raj ini saya ambil kesimpulan di zaman sekarang. Kenyataan nggak Pak? Kenyataan nggak? Sekarang orang nggak pakai mulut, pakai hand, melalui WA, ngomong sembarangan. Dari sebab omongannya, dari sebab tulisan WA-nya, hancur semua. Gara-gara satu orang berantakan semua. Maka dari itu, dalam rangka acara haul sekaligus khatmil Quran, jaga mulut kita. Seandainya di zaman sekarang banyak daripada misalnya ulama ataupun para habaib yang berseteru, mereka satu sama lain saling berseteru, lebih bagus kita diam. Hadirin sekalian, dalam hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairun aw liyasmut," atau kama qala Nabi SAW, "Man amana aw man kana." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik-baik, auliyasmut, atau diam. Diam itu daripada enggak pukul lagu, ada masalah kita kasih komentar, ternyata komentarnya membawa kecelakaan buat dirinya. Nauzubillah min. Jaga kita mulut apalagi sebentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan. Jaga hati kita, jangan sampai saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang ada umat Islam berantem sama saudaranya, lebaran ketemu lebaran melengos terus, salaman nggak mau. Hadirin, ada nggak yang begitu kira-kira? Banyak juga, luar biasa. Maafkan, Allah maha memaafkan dosa hambanya. Nabi Muhammad pun sifatnya pemaaf. Masa sih umatnya tidak mengikuti jalan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maafin, gak ada salahnya. Jangan simpen dendam di dalam hati kita. Dalam satu riwayat, siapa orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya, maka dikhawatirkan rezekinya pun tidak lancar. Hadirin, kenapa rezeki syarat? Ternyata masih menyimpan rasa dendam di hadapan saudaranya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khatmil Quran, khataman Al-Quran. Saya mau tanya sama jamaah, Bapak Ibu, dalam satu bulan
kira-kira kita hatam berapa kali Al-Quran? Wah, masih belum ada yang jawab. 2 kali, alhamdulillah. Setengah tahun ada yang berapa kali hatam Al-Quran? Sekali, alhamdulillah. Enggak juga setahun dah. Bulan suci, kalau bisa jangan sampai tidak hatam dah mentok dah hadirin sekalian. Di zaman sekarang, maaf, orang lebih banyak megang handphone daripada Al-Quran. Betul? Wajib mana megang handphone sama megang Al-Quran? Wajib megang baca Al-Quran wajib hukumnya, baca WA tidak ada hukumnya. Artinya wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat. Berarti yang gak baca Quran dapat. Minimal Bapak Ibu dalam 1 hari kita baca 1 ayat aja sehari, tapi terus continue. Karena ibadah yang bagus itu sedikit, tapi dalam 1 hari minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul Azim. Yang penting 1 tapi besok jangan Yasin lagi, besok ya ganti 1 ayat. Enggak lama hadirin sekalian. Orang yang membaca Al-Quran nanti di yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi, akan menjadi pemberi syafaat, penolong bagi orang-orang yang suka membaca Alhamdulillah, di kampung Prapak Kidul ada Kiai Zainul Muttaqin. Beliau guru kita, ngajarin Al-Quran. Jangan malu-malu belajar Al-Quran sama beliau, mumpung beliau masih ada hadirin sekalian. Cuma kalau belajar Al-Quran tadi saya ingetin, perhatiin kesejahteraan guru. Jangan ilmu aja diambilin, giliran kesejahteraannya jarang ngasih duit guru. Sekalinya ngasih duit guru mau lebaran doang, pakai amplop panjang isinya 20.000 hadirin sekalian. Kebangetan gak kira-kira? Sering-sering kasih guru, hidup kita berkah insyaallah dunia dan akhirat. Khatmil Quran. Habib, saya pengen baca Quran tapi saya tidak bisa baca Quran. Bagaimana Habib? Gampang caranya. Yang penting gugur kewajiban kita. Ambil itu Al-Quran, buka Quran, liatin huruf-hurufnya. Insya Allah walaupun nggak bisa baca, pahalanya sama dengan membaca Al-Quran. Insya Allah. Yang penting kalau ada waktu, ada guru, ngaji lebih bagus hadirin sekalian. Betul apa betul? Keistimewaan orang yang suka membaca Al-Quran, Allah jamin di hari tuanya terhindar dari penyakit pikun hadirin. Apa itu pikun? Linglung, lupa, naro duit lupa, naro istri di mana lupa hadirin sekalian. Linglung, pikun, betul apa enggak? Akhirnya diambil orang istrinya. Karena apa? Jarang baca Ayo hidupkan Al-Quran, enggak ada ruginya hadirin sekalian. Berkah dari acara malam hari ini insya Allah. Besok warga Prapak Kidul semua setiap hari membaca Al-Quran hadirin sekalian. Amin ya Rabbal. Berkah insya Allah, rezeki banyak, kampung jadi berkah, wabah musibah bala dihindarkan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga hadirin sekalian, saya singkat haul sesepuh desa Prapak Kidul. Kita doakan almarhum almarhumah desa Prapak Kidul yang dihaulkan malam hari ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah luaskan alam kuburnya, dan mudah-mudahan alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil, dan keturunan-keturunan almarhum almarhumah mudah-mudahan bisa meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum almarhumah semasa hidupnya. Amin ya Rabbal. Haul artinya dalam bahasa Indonesia
memperingati 1 tahun wafatnya almarhum atau almarhumah, atau kedua tahunnya, atau ketiga tahunnya, atau kelipatannya, itu disebut haul secara umum. Tapi ada sebagian ulama mengartikan haul itu adalah silil arham, silaturahminya terbagi 3 Bapak Ibu. Yang pertama, silaturahmi antara orang yang hidup dengan yang hidup. Yang kedua, silaturahmi antara orang yang hidup dengan keluarga yang dihaulkan. Yang ketiga, silaturahmi antara orang yang hidup dengan orang yang dihaulkan dengan almarhum almarhumah. Saya bahas satu-satu hadirin sekalian. Yang pertama, silaturahim antara orang yang hidup dengan orang yang hidup. Saya dari Depok kurang lebih 4 sampai 5 jam. Berangkat dari Depok kurang lebih jam 9 pagi sampai sini jam berapa saja? Jam 1:15 dalam keadaan lelah hadirin sekalian. Tapi wasilah haul saya bisa silaturahim dengan guru-guru kita, dengan Kiai Zainul Muttaqin, dengan warga Prapak Kidul, warga Limbangan, mohon maaf kurangan doang, warga Limbangan dan warga yang lain. Kata Nabi, orang yang suka silaturahmi Allah berikan 3 keistimewaan. Yang pertama, Allah panjangin umurnya. Makanya orang yang sering datang ke tempat-tempat seperti ini, majelis zikir, majelis ta'lim, orang itu insya Allah umurnya panjang, matinya lama hadirin sekalian. Virus nggak pengaruh, virus corona nggak pengaruh. Kenapa? Obatnya silaturahmi. Kalau pengen mati masih lama, sering-sering silaturahmi. Bukan saya yang bilang, Nabi dari Allah Subhanahu. Yakin apa enggak? Yang kedua, orang yang suka menyambung tali silaturahmi, wa yuwassi'alahu fi rizqihi, Allah luasin rezekinya. Makanya orang yang suka silaturahim duitnya enggak habis-habis hadirin sekalian, berkah hidupnya. Amin ya rabbal. Kata Al-Imam Ghazali radhiyallahu an di dalam kitabnya, berkah Allah perintahkan hambanya di alam dunia ini untuk mencari berkah. Jadi nggak bisa duduk di rumah berkah datang, enggak. Allah perintah keluar dari rumah, cari itu berkah. Di mana kata Imam Ghazali kita bisa mendapatkan keberkahan? Di antaranya di majelis-majelis ilmu ada keberkahan Allah turunkan. Di majelis-majelis zikir seperti sekarang ini, majelis haul, majelis Isra Mi'raj, majelis Maulid Nabi, di situ Allah turunkan keberkahan. Kemudian di mana lagi? Di tempat-tempat penziarahan, makam-makam aulia illah, makam-makam Sunan Gunung Jati, terus Sunan Bonang dan seterusnya, kita berziarah, di situ pun Allah turunkan keberkahan. Dan yang berikutnya adalah silaturahmi, itu berkah menurut Al-Imam Ghazali radhiyallahu an di dalam kitabnya. Apa sih arti berkah? Al-barakah wa hiya ziyadatul khair. Berkah artinya bertambah kebaikan. Diajak baik gampang, Pak ada pengajian ikut yuk, ayo, gampang kakinya. Itu orang hidupnya berkah. Pak ada maulid di sana, ikut yuk, ayo, datang, berkah hidupnya. Ada orang Pak diajak kebaikan berat banget, Pak ada pengajian, enggak segan. Ada maulid, enggak segan. Berarti hidupnya kurang Kata Habib Saleh ibn Muqsin Al-Hamid Tanggul radhiyallahu an, seorang wali min auliyaillah, mengartikan berkah itu duit di dompet belum habis datang lagi hadirin sekalian. Itu menurut Habib Saleh bin Muqsin Al-Hamid Tanggul radhiyallahu. Jadi yang enak ngartin berkah yang nomor 1 apa yang nomor 2? 1 berdua, 2 berkah hadirin, gampang kebaikan sama duitnya ada terus hadirin sekalian. Kemarin ada amalan, diamalin nggak bapak-bapak? Sebelum khotib Jumat duduk di antara 2 khutbah membaca kalimat Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35. Pada ngamalin nggak? Ngamalin. Yang ngamalin insya Allah duitnya nggak habis-habis di dompet. Yang nggak ngamalin tenang, masih ada tahun depan hadirin sekalian. Mudah-mudahan panjang umur.
sehat walafiat kita semua, amin ya Rabbal. Kita lanjutkan, ini udah kemalaman belum nih? Terus nggak apa-apa ya. Yang ketiga, Allah berikan keistimewaan kepada orang yang suka silaturahim adalah Allah tidak akan matikan orang itu kecuali dalam keadaan husnul. Makanya silaturahim bawa terus, jadikan satu perbuatan yang istiqomah, yang terus menerus. Terlebih kita bersilaturahmi kepada guru-guru kita, kepada orang-orang soleh, berkah hidup kita dunia dan kita ambil berkah dari mereka. Nabi waktu Isra Mi'raj, kan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling berkah dunia dan akhirat. Tidak ada lagi orang paling berkah di alam dunia kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Tapi beliau contohkan, ketika beliau Isra Mi'raj disuruh sama malaikat Jibril, ya Rasulullah kita turun sebentar. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Ditanya malaikat Jibril, kata Rasulullah, ya Jibril, ini apa? Ini adalah makamnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi sholat, Nabi ambil barokah dari Nabi Musa. Bukan berarti Nabi kurang berkah, bukan. Nabi tawadhu orangnya, rendah diri luar biasa. Walaupun dia orang besar, tapi beliau masih mencari keberkahan. Itu dicontohkan di waktu Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka dari itu bapak-bapak, kita pun mengikut Nabi cari keberkahan. Datangi orang-orang soleh, datangi guru-guru, berziarah ke makam aulia, terlebih kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal karena bakti itu wajib Bapak Ibu, nggak cuma hidupnya aja. Waktu orang tua sudah meninggal pun kita masih wajib berbakti kepada kedua orang, cuma caranya beda. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana cara bakti kita? Ulama mengajarkan yang pertama, antad'uwa lahuma, doakan keduanya. Tiap habis sholat, Bapak Ibu jangan tinggal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan tinggal itu doa. Menurut saya pribadi, sepanjang apapun doa kita tanpa Rabbighfirli wali walidayya, umpama makan gak ada launya, kurang afdol. Hadirin sekalian, betul apa betul? Doain. Doa kita sama orang tua yang sudah meninggal jangan cuma sekali, berulang-ulang. Diajarkan oleh para ulama, di antaranya setiap habis azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qaimah ati sayyidina nabiyina Muhammad wa sallallahu fadilah wa syarafa darajatil hayat rafi'ah. Terus ke sananya aqama mahmud radhiyallahu innaka la tukhliful. Jangan berhenti bapak-bapak di situ, tambahin Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Berapa kali? 5 kali. Pada dibaca nggak? Baca. Nggak ada ruginya doain orang tua. Nanti kalau kita mati, anak-anak kita pasti doain kita. Kalau kita sekarang masih hidup nggak pernah doain orang tua, jangan kaget begitu kita mati anak kita nggak doain kita. Hukum karma, hadirin sekalian. Kenapa? Dalam satu hadis Nabi mengatakan, kullu dzunubi yuakhirullah adabuh yaumal qiyamah illa uququl walidain. Atau kama qala Nabi SAW. Dalam hadis Nabi mengatakan, semua dosa Allah akhirkan siksanya nanti sampai yaumil qiyamah kecuali dosa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Doain Bapak Ibu, Rabbighfirli wali walidayya. Lagi sujud terakhir, Rabbighfirli wali walidayya. Kenapa? Kesian mak bapak kita. Dulu capek ngurusin kita, susah ngurusin kita, nggak pernah tidur. Kalau kita sakit dulu Bapak Ibu, itu orang tua nungguin. Sekarang coba emak sakit, mau pada nungguin sampai malam, anaknya ikut tidur. Hadirin sekalian, beda nggak sama orang tua? Makanya orang tua kita, seorang anak nggak bakal bisa membalas jasa bakti kedua orang tua. Minimal doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma
Terus di mana lagi kita baca Rabbighfirli? Setelah membaca walad dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum baca amin, sempatkan bapak-bapak Rabbighfirli wali walidayya, baru kita baca berapa kali tuh hadirin. Ini kesempatan yang baik. Kita kembali. Jadi bakti kita sama orang tua yang sudah meninggal dunia, doakan. Yang kedua, anta tasaddaq lahuma. Bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, yang kedua adalah bersedekah, pahalanya buat orang tua. Kiai Zainul Muttaqin beserta warga nih rame-rame. Ada yang nyumbang harta, ada yang nyumbang tenaga, ada yang beli pisang, ada yang bawa salak, ada yang bawa air. Betul, semua ini sedekah dari anak-anak warga Prapak Kidul yang pahalanya buat almarhumah yang dihaulkan. Mereka gembira di alam kuburnya bahwa anak keturunan mereka mengadakan haul dan bersedekah untuk acara haul. Karena kalau dihitung-hitung nih, bikin acara gini nggak sedikit, habis 1 miliar hadirin sekalian. Banyak. Insya Allah tahun depan lebih meriah lagi. Bantu hadirin ya. Untuk apa? Untuk bekal kita juga buat di alam kubur dan di alam akhirat. Yang ketiga, cara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah silil arham, sambung tali silaturahim dengan saudara-saudara almarhumah. Kita punya orang tua, Bapak Ibu. Pasti orang tua punya adik, orang tua kita punya kakak, punya teman, sambung silaturahim dengan adik kakak mereka. Walaupun orang tua sudah meninggal, kita terus menyambung silaturahim. Girang tuh almarhum di alam kuburnya. Jangan sebaliknya, orang tua sudah meninggal dunia, orang tua punya kakak, kita berantem sama kakak orang tua kita, nangis orang tua di dalam kuburnya. Percaya nggak kira-kira? Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam rangka acara haul daripada sesepuh orang tua Prapak Kidul ini, mudah-mudahan menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Jam 12, kebuli takut dingin hadirin sekalian. Terakhir hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan cerita tentang seorang nenek-nenek tua. Dulu di kota Yaman ada seorang nenek-nenek tua, tiap hari itu membawa gerobak ke pasar. Sesampainya di pasar di kota Mekah, beliau selalu, di pasar di kota Yaman Hadramut, beliau selalu mengambil potongan-potongan pala ikan dan buntut ikan. Dia masukkan ke dalam gerobak. Ini nenek tua. Setelah penuh gerobaknya dengan pala ikan dan buntut ikan, dia pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, kalau dia melihat kucing, Bapak Ibu kucing, dia lemparin tuh pala ikan, buntut ikan ke kucing. Tiap hari dia lakukan oleh nenek tua ini kurang lebih selama 2 tahun lamanya. Singkat cerita, nenek tua ini jatuh sakit. Apa yang terjadi? Ternyata kucing-kucing yang biasa dilewatin sama nenek tua ini pada baris hadirin. Nenek tuanya sakit, nungguin tuh kucing 2 tahun hadirin. Singkat cerita, ini nenek tua meninggal dunia. Apa yang terjadi hadirin? Allah tunjukkan kekuasaan kepada hambanya. Ternyata yang mengantar jenazah ini nenek tua, ini kejadian nyata Bapak Ibu di kota Yaman Hadramut beberapa puluh tahun lalu. Yang mengantar jenazah ini nenek tua ke kubur ternyata bukan manusia doang. Di belakang manusia ada ratusan kucing yang ikut nganterin jenazah ini nenek tua.
Sesampainya di alam kubur, dikubur nih nenek tua. Dikubur itu orang-orang pada balik semua, kucing yang jumlahnya ratusan, nggak ada yang balik, semua pada di atas kubur ini nenek tua. Kalau nggak salah dengar cerita sampai 3 hari tuh kucing-kucing di atas kuburnya. Dari cerita ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ambil kesimpulan bahwasanya kalau kita ini makhluk, kucing pun makhluk Allah. Kita cinta sama kucing, kita sayang sama kucing, dibalas sama Allah. Itu kucing hadirin. Maksud saya paham gak kira-kira? Lalu bagaimana Bapak Ibu kalau sayang sesama manusia, cinta sesama manusia, membantu sesama makhluk Allah, Allah pasti bantu kita hadirin sekalian. Allah tidak buta hadirin sekalian. Itu balasan Allah kepada orang-orang yang berkasih sayang kepada makhluk Allah di alam dunia itu, di alam dunia itu. Oleh karena ini hadirin sekalian, wasilah daripada perkumpulan kita malam hari ini dalam rangka haul khatmil Quran dan Maulidur Rasul, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang saling sayang menyayangi sesama makhluk Allah, saling cinta mencintai, dan saling bantu membantu di dalam segala hal semampu kita, baik harta kita, tenaga, pikiran dan lainnya. Itu semua ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kampung warga Prapak Kidul dijauhkan oleh Allah daripada bala musibah bencana termasuk wabah virus corona, dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir, terkhusus Kiai Haji Zainul Muttaqin, Allah berkahkan hidupnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dan keluarganya, dan mudah-mudahan pondok pesantren beliau Ar-Ribatul Idrisiyah As-Salafiyah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, santriwan dan santriwatinya mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbil alamin wa'fa'na karim irhamna ya Allah birahmatikal wasi'ah. Bismillah walhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad rasulillah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa ballighna ya Allah fi syahri Ramadan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan saya mohon doa dari jamaah agar saya nanti pulang diberi keselamatan oleh Allah sampai di Depok dalam keadaan selamat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wal billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi